Pada video ini kita akan membahas materi asuhan kehamilan. Untuk asuhan kehamilan, totalnya ada 16 subtopik yang akan kita bahas ya. Sangat banyak sekali memang untuk asuhan kehamilan. Ada topik yang fisiologis. Fisiologis itu ada 8 subtopik yang akan kita bahas. Kemudian untuk yang patologis ada 8 juga yang akan kita bahas. Ketidaknyamanan dan perubahan fisiologis dalam kehamilan. Untuk menjawab soal-soal ketidaknyamanan, biasanya sih soal ketidaknyamanan itu yang ditanyakan adalah penyebab dari ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu. Apa penyebabnya? Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya penyebabnya, kemudian pertanyaan pilihan jawabannya itu adalah hormon-hormonan ya, misalnya apakah penyebab ibu hamil gusinya berdarah? Pilihannya peningkatan hormon estrogen, peningkatan hormon progesteron, penurunan hormon ya kalau udah begitu kan pusing mulai ya. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti itu, teman-teman pakai prinsip yang saya jelaskan ini ya. Jadi dalam kehamilan itu ada 3 hormon utama yang meningkat, yaitu hormon estrogen, progesteron, dan beta HCG. Nah, ini semuanya meningkat. Jadi nggak ada yang turun ya. Kalau ada pilihan menurun itu udah pasti salah ya, karena dalam kehamilan semuanya meningkat. Hormon estrogen itu sifatnya adalah memperbesar dan memperbanyak. Artinya, kalau misalnya nanti ada soal, ibu mengatakan bahwa payudaranya membesar. Kalau udah membesarkan, berarti siapa yang bekerja di situ? Estrogen. Atau contoh lain, ibu mengatakan bahwa gusinya berdarah. Gusi berdarah itu kira-kira kenapa? Gusi berdarah karena pembuluh darahnya jadi rapuh gitu ya. Pembuluh darah bisa rapuh kenapa ya? Mungkin karena dia bertambah banyak atau dia membesar. Nah, kalau dia bertambah banyak dan membesar itu kerjanya siapa? Estrogen. Jadi gusi berdarah itu disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen gitu. Kemudian progesteron. Progesteron itu sifatnya melunakkan dan memperlambat. Jadi kalau progesteronnya meningkat, akan ada yang dilunakkan dan akan ada yang dilambatkan fungsinya. Contoh, misalnya ada soal, ibunya mengeluhkan konstipasi dalam kehamilan, terutama di trimester 3. Apa yang menyebabkan terjadinya konstipasi? Misalnya pertanyaan seperti itu. Nah, kita berpikir deh, konstipasi itu ketika dia susah BAB. Dia susah BAB berarti karena fungsi ususnya menurun kerjanya atau gerakan ususnya melambat sehingga pengosongan ususnya tidak optimal dan akhirnya pendorongan sisa-sisa makanan ke rektumnya menjadi lebih lambat. Nah, kalau udah memperlambat berarti kerjanya si progesteron. Atau contoh lagi punggung ibu. Punggung ibu kan kalau dia nggak hamil tegak ya, tapi ketika dia hamil dia menjadi melengkung, lordosis. Kenapa punggung tulang belakang bisa melengkung? Pasti karena tulang belakangnya melunak. Nah, siapa yang melunakkan? Progesteron gitu ya. Jadi hormon ini memiliki sifat yang khas. Nah, khusus untuk mual muntah, ini disebabkan oleh kadar hormon beta HCG yang meningkat. Jadi, mual muntah itu tidak berhubungan dengan hormon estrogen ataupun progesteron ya, karena mual muntah itu dipengaruhi oleh peningkatan kadar beta HCG. Nah, ada nggak fungsi beta HCG yang lain atau ada nggak ketidaknyamanan lain yang disebabkan oleh peningkatan beta HCG? Nggak ada. Beta HCG hanya menyebabkan terjadinya mual muntah dalam kehamilan. Ya, terutama pada saat puncak peningkatan kadar hormon beta HCG itu di awal trimester 1. Oke, lalu kita ke soal ternyata belum. Kita ke teori ya, ke anemia fisiologis dulu. Nah, salah satu perubahan yang sering ditanyakan di soal-soal itu adalah tentang anemia fisiologis. Kenapa semua ibu hamil itu pada akhirnya mengalami penurunan kadar hemoglobin gitu ya, sehingga dia menjadi anemia. Kenapa itu bisa terjadi? Anemia dalam kehamilan itu terjadi karena kebutuhan darah kan meningkat ya. Ada ibu, ada janin. Yang tadinya misalnya dia butuh cuma 3 liter, ketika ada janin dia butuh tambahan gitu. Jadi 4 liter misalnya seperti itu. Nah, karena darah itu nggak bisa kita tambah dari luar kan, kita bukan Dracula yang bisa menghisap darah. Jadi darah yang ada inilah yang diolah oleh tubuh untuk disalurkan ke dua gitu ya, ke ibu dan ke janinnya. Nah, supaya darah yang sedikit ini bisa menjadi banyak gitu ya, otomatis si darah kita itu harus mengencer. Nah, ketika darah kita mengencer, maka otomatis kadar isi-isinya darah gitu ya, bahasa gampang kitanya mah, isinya darah itu otomatis juga akan menurun gitu. Ibarat susu, kalau kita punya susu 1 sendok,
terus kita encerin pakai air segelas, itu pasti rasanya tidak terlalu manis ya. Sama lah ketika kita punya hemoglobin 10 misalnya, terus tiba-tiba plasma darahnya menjadi lebih banyak karena diencerkan, maka kadar HB kita yang 10 itu bisa jadi menurun menjadi 8 gitu, karena diencerkan. Nah, jadi dalam kehamilan itu tadi karena volume darahnya meningkat, kemudian kerja jantungnya menjadi lebih berat, plasma darahnya meningkat, dan akhirnya terjadilah pengenceran atau hemodilusi ya. Nah, hemodilusi ini terjadinya di trimester 2, mulai terjadinya di trimester 2 dan mencapai puncaknya di usia kehamilan 32 minggu. Nah, karena tadi kita bilang bahwa semua ibu hamil itu akan mengalami pengenceran darah, artinya kita harus hati-hati gitu ya. Kalau ibu yang tidak anemia saja bisa mengalami anemia, apalagi yang dari awal sudah anemia, kan itu yang berbahaya gitu ya. Karena itu kita perlu melakukan deteksi dini anemia dalam kehamilan dengan melakukan pemeriksaan HB rutin di trimester 1 untuk mendeteksi anemia sejak dini. Kalau misalnya dia sudah terdeteksi anemia sejak dini, sejak trimester 1, maka pemberian terapinya akan lebih mudah untuk mencegah jangan sampai nanti ketika terjadi hemodilusi kadar HB-nya menjadi sangat turun ya. Nah, untuk mencegah terjadinya anemia atau ibu yang sudah anemia semakin memburuk anemianya, maka kita bisa memberikan tablet zat besi ya. Tablet zat besi di dalam kehamilan itu diberikan minimal loh ya. Jadi lebih boleh, pas boleh, kurang nggak boleh. Minimal adalah 90 tablet. Nah, setiap tablet zat besi itu mengandung 60 mg besi elemental atau sulfas ferrosus ya. Nah, idealnya kita memberikan zat besi itu setiap per 30 tablet. Jadi kayak misalnya nih ada ibu usia kehamilan 24 minggu. Dia datang saat ini HB-nya kamu periksa 10,5 gram per sen. Nah, kan nanti kunjungan ulangnya karena dia masih kurang dari 28 minggu, kunjungan ulangnya tiap 4 minggu sekali ya, atau tiap sebulan sekali. Berarti nanti dia datang lagi, harapan kita adalah di usia kehamilan 28 minggu. Nah, di usia kehamilan 24 minggu ini harusnya kamu memberikan bekal 30 tablet FE. Ya, 30 tablet FE yang diminum 1 kali 1. Nanti ketika dia datang lagi untuk melakukan kunjungan ulang di usia kehamilan 28 minggu, kita cek lagi HB-nya. Harapannya dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 4 minggu ini HB-nya akan naik menjadi 11,5 gram per sen. Jadi per 30 tablet zat besi kalau diberikan dan diminum secara rutin 1 kali 1, kadar HB akan naik 1 gram per sen ya. Nah, kalau misalnya nanti harapan kita 11,5, ternyata ketika dia datang HB-nya nggak naik atau naik sedikit cuma 10,7 gram per sen. Padahal harusnya kalau dia minum tiap hari kan naiknya 1 ya. Ini naiknya cuma 0,7. Nah, kalau ini terjadi kamu harus tanda tanya nih. Kenapa dia nggak naik HB-nya? Apakah karena ibunya tidak mengkonsumsi zat besinya secara rutin atau karena dia salah minumnya? Misalnya diminum dengan teh atau dengan kopi sehingga penyerapan zat besinya tidak optimal. Nah, itu akan memudahkan kita untuk melakukan evaluasi pemberian zat besinya kalau kita memberikannya per 30 tablet gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal. Misalnya di soal ini yang ditanya adalah diagnosanya. Apa diagnosanya? G2P1A0, usia kehamilannya 30 minggu, kemudian ibunya merasa mudah lelah dan sering pusing. Kemudian HB-nya ternyata 10,5 gram per sen. Oke, 30 minggu itu masuknya ke trimester 3 ya. Nah, kadar HB minimal ya yang masih kita anggap normal itu adalah kurang dari 11 di trimester 1 dan 3, kurang dari 10,5 di trimester 2. Nah, sekarang dia ada di trimester 3. Nih, di trimester 3 kadar HB-nya normalnya adalah 11, tetapi dia 10,5. Nah, sekarang kalau begini kita masukkannya kemana? Apakah dia anemia ringan, berat, fisiologis, atau sedang, atau tidak anemia? Nah, anemia ringan ini adalah ketika kadar HB-nya di antara 9 sampai 10. Berat ini antara
jika kadar Hb-nya kurang dari 7. Sedang ini ketika kadar Hb-nya di antara 7 sampai 8. Nah, sekarang kalau 10,5 masuknya kemana? Kan bukan anemia ringan, bukan berat, bukan sedang. Dan tidak bisa juga kita bilang dia tidak anemia karena dia sudah kurang dari batas normal. Maka dia bisa kita bilang mengalami anemia fisiologis gitu ya. Karena dia belum masuk ke dalam kriteria anemia ringan. Kemudian perubahan pada mulut. Nah, pada mulut ibu hamil itu perubahan yang bisa terjadi adalah gusi berdarah. Gusi berdarah ini disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen ya, sehingga gusi kita menjadi bengkak ya, hipertrofi, udem itu bengkak, kemudian pembuluh darahnya menjadi lebih banyak atau hipervaskularisasi. Nah, pada ibu yang hygiene mulutnya buruk, jadi misalnya dia jarang sikat gigi dan sebagainya, gusi berdarah akan lebih sering muncul dalam kehamilan. Nah, gimana cara mengatasi gusi berdarah dalam kehamilan? Diatasinya adalah dengan menjaga kebersihan rongga mulut, ya, atau berkumur dengan obat kumur atau dengan air garam. Kemudian ada juga yang dikenal dengan istilah hipersalivasi. Hipersalivasi ini artinya bahasa Indonesianya gitu ya, peningkatan air liur yang berlebihan. Jadi kadar air liurnya itu sangat banyak sehingga dia sering meludah. Kenapa bisa terjadi hipersalivasi? Itu terjadi karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Nah, peningkatan hormon estrogen dan progesteron ini meningkatkan jumlah air liur. Penanganannya itu sama dengan cara mengatasi mual muntah dalam kehamilan, ya, karena kurang lebih gejalanya mirip-mirip ya. Orang kalau dalam mual muntah itu juga biasanya sering meludah. Meludah itu juga pada akhirnya memicu mual muntah. Nah, karena itu penanganannya akan sama dengan penanganan mual muntah. Nanti kita bahas di belakang ya. Lalu perubahan pada vulva dan vagina. Pada vulva dan vagina yang sering kali ditanyakan di soal-soal itu adalah tentang keputihan atau produksi lendir yang bertambah. Nah, ketika ada soal ibu hamilnya mengalami keputihan, tolong dilihat dulu apakah keputihannya itu gatal, bau, atau berwarna. Kalau nanti di soal keputihannya gatal, bau, dan berwarna, itu berarti bukan keluhan fisiologis atau bukan ketidaknyamanan fisiologis. Ini masuknya sudah ke patologis. Ya, jadi kalau ini terjadi, ini masuknya sudah ke keputihan yang patologis. Dia butuh pengobatan. Akan tetapi, kalau nanti di soal dikatakan dia keputihannya tidak berbau, tidak gatal, dan tidak berwarna, maka itu merupakan sebuah ketidaknyamanan fisiologis. Kenapa bisa terjadi keputihan yang fisiologis dalam kehamilan? Karena adanya peningkatan hormon estrogen tadi. Hormon estrogen meningkat, akhirnya mukosa vaginanya atau dinding-dinding vaginanya itu menebal. Dan menebal dia memproduksi lendir yang jumlahnya lebih banyak. Itu yang menyebabkan munculnya keputihan. Lalu cara penanganannya, karena ini dia keputihan ya, maka fokus asuhannya adalah vulva hygiene. Jadi kita jaga kebersihan area genitalianya, menjaga vulva tetap kering, kemudian gunakan pakaian dalam yang menggunakan bahan katun, dan lain-lain. Nah, hindari membersihkan daerah vulva dan vagina dengan menggunakan larutan antiseptik ya. Kenapa? Karena larutan antiseptik itu justru dia membunuh bakteri-bakteri baik di dalam vagina, dan akhirnya kalau bakteri baiknya banyak yang mati, yang dominan menjadi bakteri jahat, dan itu yang menyebabkan terjadinya keputihan yang patologis. Nah, kemudian hindari juga untuk melakukan douching. Douching itu artinya adalah mencuci daerah vagina dengan air ataupun sabun. Kita tuh kalau ngebersihin, yang dibersihin tuh harusnya hanya vulva saja, jadi tidak boleh masuk sampai ke dalam vagina. Karena kalau kita masuk ke dalam vagina, apalagi dengan sabun, itu dia akan mengubah pH vagina. Kalau pH vaginanya dirubah, bakteri baik itu akan mati. Karena bakteri baik kita itu hanya hidup dalam kondisi pH normal vagina, yaitu ketika vaginanya dalam kondisi asam. Kalau misalnya kita douching, kita bersihkan sampai ke vagina, kemudian vaginanya kalau pakai sabun itu kan basah ya. Kemudian vaginanya berubah menjadi basah, bakteri baiknya mati, bakteri jahatnya deh yang dominan gitu. Nah, kondisi di mana bakteri jahat itu menjadi lebih dominan dan muncul keputihan itu kita sebut dengan istilah bakterial vaginosis ya. Nanti kita bahas lebih detail di asuhan Case-Pro. Lalu perubahan pada kulit. Pada kulit ibu hamil itu ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah kloasma gravidarum atau masker kehamilan.
Kloasma adalah munculnya bercak kehitaman di wajah, terutama di daerah dahi, pipi, dan hidung. Kenapa terjadi perubahan pada wajah yang kenapa jadi ada flek-flek hitam pada wajah? Nah, itu terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Ketika hormon estrogen kita meningkat, estrogen ini akan merangsang yang namanya melanosit atau melanocyte stimulating hormone MSH. Nah, si MSH ini kalau dia terangsang, dia akan membuat kulit kita menjadi lebih hitam. Itu kenapa dalam kehamilan ya ketika estrogen kita tinggi, muncul juga selain di wajah, warna hitam ini akan menjadi masalah gitu ya, karena dia muncul tiba-tiba di daerah ketiak, di daerah areola, di daerah leher gitu ya, yang tadinya nggak hitam tiba-tiba jadi hitam. Atau kalau yang warna kulit berubah tiba-tiba menjadi lebih hitam di area-area tertentu, itu kita sebut dengan istilah hiperpigmentasi ya. Itu terjadi karena stimulasi MSH oleh estrogen. Kemudian ada lagi perubahan di kulit adalah linea alba dan linea nigra. Linea alba itu adalah garis di tengah perut yang berwarna putih, sedangkan linea nigra itu adalah garis di tengah perut yang berwarna hitam. Ya, ini terjadi karena peningkatan estrogen dan peregangan pada kulit uterus yang membesar. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan istilah stria lividae, atau bahasanya yang sering disebut adalah stretch mark ya. Tapi bedanya stretch mark yang dalam kehamilan dia warnanya tidak putih. Kalau stretch mark kita nggak hamil tuh daerah paha kan biasanya warnanya putih gitu ya. Gurat-guratnya warnanya putih. Nah, sedangkan pada yang hamil gurat putih itu berubah warna, biasanya dia berubah warna menjadi kebiruan. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah stria lividae ya. Oke, kemudian perubahan pada sistem gastrointestinal, jadi pada sistem pencernaan. Apa saja sih yang terjadi perubahan pada sistem pencernaan? Ada mual muntah, ada konstipasi, dan ada heartburn. Mual muntah dalam kehamilan atau disebutnya adalah emesis gravidarum ya, bukan hiperemesis. Hiperemesis itu kalau mual muntahnya berlebihan dan disertai dengan adanya tanda-tanda dehidrasi. Kalau dia masih normal saja gitu ya, tidak ada tanda dehidrasi, tidak berlebihan, tidak ada penurunan berat badan, kita sebutnya dengan istilah emesis gravidarum atau morning sickness. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya peningkatan hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang muncul di usia kehamilan 5-12 minggu. Jadi puncaknya mual muntah itu di antara 5-12 minggu ya. Diatasinya adalah dengan makan sedikit tapi sering, menghindari makanan yang berminyak, berbumbu menyengat, kemudian makan biskuit atau roti sebelum turun dari tempat tidur, atau bisa juga dengan herbal ya, seperti konsumsi jahe, itu sudah terbukti dapat mengurangi mual muntah. Kemudian konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar, ini terutama terjadi di trimester ketiga, disebabkan oleh penurunan motilitas usus. Jadi fungsi atau kerja ususnya itu menjadi lebih lambat ya. Kenapa dia melambat? Karena adanya peningkatan hormon progesteron. Diatasinya adalah dengan banyak minum air putih dan makanan yang berserat. Selanjutnya adalah heartburn. Heartburn ini adalah nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ini muncul karena uterus kita kan membesar. Nah, uterus yang membesar ini dia menekan lambung. Ketika lambung kita tertekan, maka otomatis asam lambung kita akan naik. Ya, makanya muncullah rasanya seperti orang mah gitu ya, orang sakit mah itu kan sakit mah itu karena asam lambungnya naik. Nah, sama ibu hamil juga dia merasakan gejala yang sama dengan orang sakit mah karena adanya pembesaran uterus tadi yang akhirnya membuat asam lambungnya naik. Nah, diatasinya sama dengan mengatasi mual muntah juga. Kemudian perubahan pada sistem perkemihan. Nah, untuk perubahan pada sistem perkemihan, teman-teman mohon diperhatikan ya, harus dicek dulu di soal itu terjadinya di trimester berapa. Apakah dia terjadinya di trimester 1 atau di trimester 3. Karena penyebab sering kencing di trimester 1 dan di trimester 3 itu berbeda. Kalau di trimester 3, sering kencing itu disebabkan karena uterus yang membesar atau kepala yang sudah turun ke dalam panggul dan kepalanya menekan kandung kemih. Itu kalau di trimester 3. Sedangkan kalau di trimester 1 kan uterusnya belum membesar. Jadi apa dong yang menyebabkan jadi sering kencing di trimester 1?
Nah, di trimester 1 sering kencingnya karena seperti yang kita tahu tadi bahwa semua hormon estrogen, progesteron, beta HCG itu kan meningkat. Ketika semua hormon itu meningkat, ginjal yang fungsinya adalah sebagai penyaring sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh, dia fungsinya akan menjadi lebih berat. Ketika fungsi ginjal menjadi lebih berat, maka otomatis dia menjadi sering kencing gitu ya. Jadi sering kencing di trimester 1 itu berhubungan dengan semakin beratnya kerja ginjal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ibu yang sering kencing itu pasti akan sering ke toilet ya. Kalau dia ke toilet maka otomatis vulvanya akan mudah lembab, basah. Nah, karena itu kita bisa mencegah komplikasi ya. Komplikasinya kalau dia basah lembab itu kan gampang masuk bakteri ya, gampang terjadi keputihan. Nah, karena itu kita cegah dengan cara menjaga kebersihan daerah genitalia. Jadi vulva hygiene-nya harus bagus. Kemudian untuk mengurangi rasa ingin kencingnya gitu ya, hindari konsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang dia mengandung diuretik. Diuretik itu adalah zat yang merangsang kencing ya. Karena udah sering kencing maka yang ngerangsang kencing itu jangan dikonsumsi gitu. Contohnya makanan yang mengandung diuretik adalah teh, kopi, dan soda. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan istilah nokturia. Nokturia ini adalah sering kencing yang terjadinya di malam hari. Nah, kalau dia sering kencingnya di malam hari, maka diatasinya dengan minum lebih banyak pada siang hari dan mengurangi minum pada malam hari. Jadi banyak minumnya di siang hari aja, di malam harinya jangan terlalu banyak minum supaya nanti dia nggak keganggu tidurnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti nih, soalnya sering kencing pada malam hari, kok jawabannya benar semua gitu ya. Kalau dia sering kencingnya pada malam hari, maka pilihlah jawaban yang spesifik untuk mengatasi sering kencing di malam hari, yaitu yang ini. Oke, tapi kalau dia nggak ada keterangan di malam hari, bisa menjawab yang ini, gitu. Nanti lihat saja di soal itu bagaimana, gitu ya. Lalu perubahan pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini adalah sistem gerak ya, anggota gerak tubuh dan juga berhubungan dengan otot dan rangka. Apa saja sih perubahan pada sistem otot dan rangka pada kehamilan? Yang sering muncul adalah kram, kemudian udem, varises, dan sakit punggung. Kram, udem, varises, sakit punggung ini semuanya penyebabnya hampir sama karena uterusnya membesar. Ketika uterus membesar, aliran darah menjadi tidak lancar. Kalau aliran darah nggak lancar, otomatis risiko kram meningkat, risiko udem meningkat, risiko varises meningkat. Kemudian kalau uterusnya membesar, otomatis beban tubuh menjadi ke depan. Kalau beban tubuhnya ke depan, tulang belakangnya juga akan melengkung. Nah, ketika tulang belakang melengkung atau dia mengalami lordosis, itulah yang menyebabkan nyeri punggung, gitu ya. Nah, khusus untuk kram ini selain karena peredaran darah yang tidak lancar, kram ini juga dipicu oleh defisiensi atau kekurangan atau ketidakseimbangan antara kadar kalium dan fosfor dalam tubuh gitu. Makanya kalau orang sering kram ya, suruh banyak-banyak makan pisang karena pisang itu tinggi dengan kalium dan fosfor gitu. Nah, cara penanganannya bagaimana? Saya kasih triknya. Kalau ada soal nanti ada gangguan pada sistem muskuloskeletal, jawabannya pilihlah yang berhubungan dengan body mekanik. Ya, body mekanik itu sikap tubuh. Contoh kayak kram. Kram bisa diatasi dengan menghindari berdiri terlalu lama. Kemudian jangan pakai sepatu yang berhak tinggi. Lalu kalau kramnya muncul bisa dilakukan peregangan kaki. Kemudian kalau udem berarti kakinya jangan menggantung. Kalau lagi bobo atau lagi duduk gitu ya kakinya ditinggikan. Varises ini bisa diatasi dengan menghindari berdiri yang terlalu lama. Sakit punggung bisa diatasi dengan memberikan penyangga pada daerah punggung ketika duduk supaya tidak sakit gitu ya, tidak pegal. Atau bisa juga dengan senam hamil ya, karena di situ ada teknik untuk mengatasi nyeri punggungnya di senam hamil. Kemudian bisa juga dengan body mekanik yang benar, misalnya kayak mengambil barang itu jangan menunduk tapi berjongkok ya. Jadi untuk perubahan-perubahan pada sistem muskuloskeletal, pilihlah yang jawabannya berhubungan dengan body mekanik. Kita ke contoh soalnya. Di sini dikatakan, yang ditanyakan adalah intervensi atau penanganan. Keluhannya adalah bengkak di
kaki. Nah, tadi kita bilang ya, kalau kaki itu kan berarti sistem muskuloskeletal. Kalau ada perubahan di sistem muskuloskeletal, maka jawabannya pilihlah yang berhubungan dengan body mekanik. Udah dia dapat jawabannya. Ya, gitu. Karena yang lain ini tidak berhubungan dengan keluhan ibu, ya. Soal lagi, di sini soalnya adalah apakah penyebab keluhan yang dialami oleh Nyonya L? Apa keluhannya Nyonya L? Wajahnya timbul flek-flek hitam terutama dahi, pipi, dan hidung. Nah, ini flek hitam pada daerah wajah itu tadi namanya kloasma ya. Kloasma gravidarum. Nah, kenapa ya terjadi perubahan kulit pada ibu hamil? Ini terjadi karena estrogennya yang meningkat. Ya, estrogen yang meningkat tadi dia merangsang hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone sehingga jawabannya menjadi yang C. Oke, selanjutnya kita lihat di soalnya apakah konseling yang tepat sesuai kasus. Oke, kalau ditanya konseling berarti kita lihat prioritas masalahnya apa ya. Di sini ibu mengatakan sering sakit pinggang, kemudian semuanya dalam batas normal, usia kehamilan saat ini 34-35 minggu. Sekarang kita lihat pilihannya. Konselingnya apakah tanda bahaya kehamilan trimester 3? Ya masuk juga ya karena dia benar trimester 3. Ketidaknyamanan trimester 3 benar juga karena dia trimester 3. Tanda-tanda persalinan benar juga karena udah masuk ke trimester 3. Persiapan persalinan benar juga. Kebutuhan istirahat benar juga. Nah, terus gimana dong kita jawab yang mana? Karena di soal ini ada keluhan, sakit pinggang, berarti fokus asuhan kita adalah mengatasi keluhan ibu terlebih dahulu. Sehingga jawabannya menjadi yang B. Gitu ya. Jadi menentukan asuhan itu harus sesuai dengan prioritas masalah. Itu yang teman-teman harus ingat.